Demikianlah tadi sambutan dari Bupati Kutai Kartanegara yang telah disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Bapak Dr. Haji Sunggono MM. Kepada Bapak Dr. Haji Sunggono MM diucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya pengumuman santri terbaik Khatmul Quran pada hari ini yaitu tanggal 27 Mei tahun 2023 Masehi dan 7 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Selanjutnya, juara 2 terbaik Tartil SMP atas nama Muhammad Rizky Ilhamsyah, putra dari Bapak Sudirman dan Ibu Nurlia dari kelas 9. Untuk penyerahan hadiah, dimohon kesediaan dari Bapak Sekda untuk memberikan hadiah kepada Ananda. Ya, foto bersama. Silakan foto, Bapak, Ibu tadi. Kelihatan. Oke, geser anak. Ya, geser dikit, geser. Baik, untuk berikutnya Bapak Camat beserta Ibu. Terus oh ya. Untuk foto bersama maksudnya. Udah cukup. Bapak Kepala Desa, Pak KUA, Pak Kepala Desa. MUI, kami persilahkan. Yayasan Pak Jambo sama Pak Anu, foto bersama dulu Pak. Boleh, silahkan. Anak-anakku sekalian berdiri, foto bersama. Berdiri.
Dimohon kepada Bapak UPTLK, Bapak Baik, demikianlah tadi pengumuman pemenang tartil untuk tingkat SMP. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon maaf sebelumnya. Karena untuk kelangsungan acara kita pada hari ini mungkin Bapak Sekda tidak dapat mengikuti hingga tuntas karena beliau masih ada pekerjaan yang lain. Dan terima kasih kepada Bapak Sekda berserta rombongan yang sudah menyempatkan waktu. Yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pagi hari ini dan Masya Allah sudah ikut antusias menghadiri acara Khatmul Quran dan Akhirusana Tartil dan Tahfiz Juz 1 dan 30 Metode Umi Angkatan Pertama. Terima kasih juga buat Bapak Camat dan Ibu Sekcam yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Semoga perjalanannya lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kita kembali ke acara selanjutnya, yaitu pemberian sertifikat Khatmul Quran. Yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Hadiatullah SPD selaku trainer Umi Foundation dan pengurus Umi Kaltim Kalimantan Timur. Kepada Ustadz Haji Hadiatullah, disilahkan. Dan bagi panitia yang bertugas, segera mengambil posisi.
Agus Setiawan, putra dari Bapak Abdul Qadir dan Ibu Nur Aini. Muhammad Ihsanullah, putra dari Bapak Muhammad Khaidir dan Ibu Hartika. Ahmad Zulkifli, putra dari almarhum Bapak Asmad dan Ibu Warti. Dias Kres Rashid, putra dari Bapak Rasimi dan almarhumah Ibu Yuliati. Adam, putra dari Bapak Landa dan Ibu Jamila. Muhammad Fadilah Ababil, putra dari Bapak Surya Ardan dan Ibu Lilis Sunarti. Muhammad Irfan Gunawan, putra dari Bapak Erang Pangeran dan Ibu Rosmidan. Surya Anugrah, putra dari Bapak Nanang Saleh dan Ibu Nur Seha. Ardi Nugraha, putra dari Bapak Adriansyah dan Ibu Normawati. Isi Hidayat, putra dari almarhum Bapak Kusento dan almarhumah Ibu Tuti Eka. Muhammad Putra Arif Wasmantara, putra dari Bapak Ma'in dan Ibu Martiati. Muhammad Alwaan, putra dari Bapak Syamsuddin dan Ibu Agustina. Muhammad Raja, putra dari Bapak Firdaus S dan Ibu Andi Kanduri. Muhammad Rifai Syukur, putra dari Bapak Abdul Syukur dan Ibu Mansura Dardan. Dulisram, putra dari Bapak Julkartini dan Ibu Rohana. Himawan, putra dari almarhum Bapak Kasyadi dan Ibu Kusira. Triwidiawati, putri dari Bapak Nur Ahmad dan Ibu Yustina Suhani. Aini Nuraida Aryani, putri dari Bapak Agus Budiman Suteja dan Ibu Indriani. Nur Hikmah, putri dari Bapak Usman dan Ibu Mirkayani. Zalsabina Damai Putri, putri dari Bapak Usman dan Ibu Fatmawati. Hikmah Lailatul Sa'diyah, putri dari Bapak Supadi dan Ibu Muslihatun. Hikmawati, putri dari Bapak Abdul Rahman dan Ibu Jumati. Nabila Aulia, putri dari Bapak Burhanuddin dan Ibu Rusmini. Elsa Okta Ramadhani, putri dari Bapak Masti dan almarhumah Ibu Mardiana. Rizka Dwi Amanda, putri dari Bapak Mustami dan Ibu Kamalia. Fitriyanti, putri dari Bapak Marzuki dan Ibu Rahmawati. Darna Nur Hamdana, putri dari Bapak Hussein Hamid dan Ibu Maftuha. Suci Hidayat, putri dari Bapak Mansur dan Ibu Rahmawati. Saskia Putri Desriati, putri dari Bapak Sutrisno dan Ibu Sriati.
dari Bapak Syamsid Januar dan Ibu Nur Laila. Putri Joyana Wahidia, putri dari Bapak Marjuni dan Ibu Juliana. Tasya Nurkalila Effendi, putri dari Bapak Sartan Effendi dan Ibu Nurhayati. Masrura Nurnaila Effendi, putri dari Bapak Effendi Rahmat dan Ibu Munira. Aura Melani, putri dari Bapak Jailani dan Ibu Tati Haryati. Amlatus Nadia, putri dari Bapak Abdul Ghafur dan Ibu Ana Khairul Hidayati. Sila Ameliana, putri dari almarhum Bapak Udin dan Ibu Aman. Dinda Asila Kasih, putri dari Bapak Kasih dan Ibu Nurbaya Batari. Naila Kasya Alfishar, putri dari Bapak Dedi Makmur dan Ibu Hamria. Tiara Aulia, putri dari Bapak Usman dan Ibu Rosmawati. Putri Hidayah Nurrahma, putri dari Bapak Maing dan Ibu Hasmiati. Asyifatia Ramadhani, putri dari Bapak Nurdin dan Ibu Sulistini. Miska Nadifa Putri, putri dari Bapak Awaluddin dan Ibu Fitriani. Nuri Zahra Ramadhani, putri dari Bapak Muhammad Nurdin dan Ibu Eka Rasnawati. Nur Aziza Zalfa, putri dari Bapak Ahmad dan Ibu Yuliana. Rania Zalfa Zakia, putri dari Bapak Lutfi Antoni dan Ibu Indana Zulfa. Naila Hafizah Nahda, putri dari Bapak Zainul Abidin dan Ibu Jubaida. Mufida Khalila Putri, putri dari Bapak Ahmad dan Ibu Helmia. Rahmawati, putri dari almarhum Bapak Buddha dan almarhumah Ibu Ratna. Anissa Al-Maghfirah Ramadhani, putri dari Bapak Takmuram dan Ibu Sukilawati. Nurfadila Ae, putri dari Bapak Muhammad Tam dan Ibu Ratna. Alisa Asifa, putri dari Bapak Henry dan Ibu Lilis Wati Hadar. Aisyah Fadila Zakia, putri dari Bapak Rizkiwan dan Ibu Hidayatullah. Dini Aulia Putri, putri dari Bapak Baharudin dan Ibu Lisa Yati. Risnawati Dwi Hidayah, putri dari Bapak Hidayatullah dan Ibu Purwati Ningsih. Angelica Maya, putri dari Bapak Najwa dan Ibu Nurhayati. Siti Sahara, putri dari Bapak Rahmat dan Ibu Suheri. Diwinda Febriani, putri dari Bapak Subardin dan Ibu Sofiani. Bunga Ayu Lestari, putri dari Bapak Sunarsono dan Ibu Surati. Vera Fariska, putri dari Bapak Aco dan Ibu Fatmawati. Ilmira Usman Nova, putri dari Bapak Usman dan Ibu Wisda.
Adinda Lubna Adaira, putri dari Bapak Muhammad Habibi dan Ibu Junita Amalia. Hasniyati, putri dari Bapak Jamal dan Ibu Hayana. Davina Alganiu, putri dari Bapak Indrawayu Pramono dan Ibu Rahmawati. Inatsan Naziha, putri dari Bapak Abbas dan Ibu Andraini. Alhiska Sinta Zahrani, putri dari Bapak Saharuddin dan Ibu Ramla. Nurul, putri dari Bapak Samsir dan Ibu Nurhaida. Sheila Wulandari, putri dari Bapak Anto Sugianto dan Ibu Ati. Ustadz Fujiono, anggota DPR Kabupaten Kutai Kartanegara, yang alhamdulillah dalam hari ini diwakili oleh istri yang itu Ustazah Fitri. Kemudian Indomaret, Skovindo, kemudian ada MMC yang hari ini dihadiri oleh Ananda Abdillah. Kemudian ada Radian, Lana Harita Indonesia, Pokpang, Petrolog, DMI, CV Rizky Jaya, dan yang terakhir TSB. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu prosesi Akhirus Sana. Para sponsor kegiatan kita pada hari ini untuk maju ke depan foto bersama, yaitu dari pemerintahan Kecamatan Muara Baru. Kemudian dari Ustadz Pujiono yang diwakili oleh Ustazah Fitri untuk maju ke depan. Selanjutnya dari perwakilan dari Indomaret, perwakilan dari Skovindo, dari MMC sudah ada di depan. Kemudian perwakilan dari Radian, Lana Harita Indonesia, Popang, Petrolog, DMI, CV Rizky Jaya, dan TSB. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dimohon masih untuk bertahan karena masih ada beberapa item acara yang masih kita akan lewati. Untuk foto-foto nanti insya Allah di-share ya. Tahan dulu, tahan dulu.
Ayo boleh gaya bebas ya. Iya, hitungan ketiga ya. Ya, 1, 2, 3. Boleh untuk adik-adik peserta? Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu prosesi akhir husana. Sesi ini mohon kepada Ustadz Kasim SPD selaku Kepala Sekolah SMP dan Ustadz Hasbi Hadil SPDI selaku Kepala Sekolah SMA untuk naik di atas panggung. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Sekali lagi kepada Ustadz Kasim SPD, Kepala Sekolah SMP, kemudian Ustadz Hasbi Hadil SPDI, Kepala Sekolah SMA, yang didampingi oleh Ketua Yayasan dan Ketua Pimpinan Pondok Pesantren untuk maju ke depan. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk prosesi akhir husana yang pertama dipimpin dari adik-adik tingkat SMA ya. Setelah ini menyusul untuk tingkat SMP-nya. Dan untuk kegiatan prosesi akhir husana akan dipimpin langsung oleh Ananda Sri Reski Aprilia Salsa Bagaskara dan Ananda Salsabila Azhara. Hadirin yang berbahagia, kami panggil peserta akhir husana SMP dan SMA Al-Muhajirin Angkatan ke-30 dan Angkatan ke-22 Pondok Pesantren Alam Terpadu Al-Muhajirin Muara Badak tahun 2023.
Martina, Muhammad Arfiandi Akram, putra dari Bapak Muhammad Ilham dan Ibu Nur Endah. Muhammad Erfan Gunawan, putra dari Bapak Erang Tangerang dan Ibu Rosmidar. Muhammad Fadilah Bakir, putra dari Bapak Surya Ardan dan Ibu Lili Junarti. Muhammad Nur Ramadan, putra dari Bapak Dwianto dan Ibu Istiqomah. Muhammad Rajab, putra dari Bapak Firdaus S dan Ibu Andi Kasturi. Muhammad Rifani, putra dari Bapak Doni Eko Wahyudi dan Ibu Linda Trisnawati. Muhammad Rizki, putra dari Bapak Jamal dan Ibu Suryani. Muhammad Syarial Ardan, putra dari Bapak Ardan dan Ibu Masdinar Pajaria. Muhammad Tahir Abdillah, putra dari Bapak Taslim dan Ibu Suharni. Rizky Aditya, putra dari Bapak Singke dan Ibu Nurhayati. Rizky Rahmadi, putra dari Bapak Mustafa dan Ibu Rahmawati. Sandy Alfian, putra dari Bapak Ebit Saputra dan Ibu Mursina. Wildan Adis Putra, putra dari Bapak Waisan dan Ibu Siti Muslihatun Awan. Dari Bapak Julgatini dan Ibu Rohana. Bunda Aira Zahra, Sri Rahmat dan Ibu Ahmad dan Ibu Hamidah. Afiza Al-Maghfiro Ramadhani, putri dari Bapak Takkurang dan Ibu Susilawati. Angelika Maya, putri dari Bapak Nasrun dan Ibu Nurhayati. Asyifa Tia Ramadhani, putri dari Bapak Nurdin dan Ibu Sulistini. Ayudia Ramadhani, putri dari Bapak Kurniadi Wahyono dan Ibu Trimaisya. Aziza, putri dari Bapak Syafuddin dan Ibu Endang. Dila Putri Rudiana, putri dari Bapak Rudi Hartono dan Ibu Sukilowati. Dini Aulia Putri, putri dari Bapak Barudin dan Ibu Lisayanti. Elsa Okta Ramadhani, putri dari Bapak Masti dan almarhumah Ibu Mardiana. Edita Artika Putria Hartono, putri dari Bapak Rudi Hartono dan Ibu Dewi Ventalia. Vera Fariska, putri dari Bapak Aco dan Ibu Fatmawati. Fitri Aulia, putri dari almarhum Bapak Kiraman dan Ibu Yunianti. Hikmah Lailatus Sadia, putri dari Bapak Supadi dan Ibu Muslihatun. Hikmawati, putri dari Bapak Abdul Rahman dan Ibu Jumati. Juni Amelia, putri dari Bapak Haji Arsad dan Ibu Haji Mulyati. Kamila Rifatul Bilki, putri dari Bapak Adriansyah dan Ibu Ernawati. Miska Nadifa Putri, putri dari Bapak Awaluddin dan Ibu Fitriani. Nabila Aulia, putri dari Bapak Burhanuddin dan Ibu Rusmini. Nadila Adilia, putri dari Bapak Sudirman dan Ibu Ramla. Naila Hafiza Nada, putri dari Bapak Zainul Abidin dan Ibu Jubaida. Irwana, putri dari Bapak Zikri dan Ibu Jumania. Nuraini Novianti, putri dari Bapak Novianto Palino dan Ibu Rukia.
Hasana Saima, putri dari Bapak Hamid Cakka dan Ibu Isma. Nuri Zahra Ramadhani, putri dari Bapak Muhammad Nurdi dan Ibu Eka Ratnawati. Nurul, putri dari Bapak Samsir dan Ibu Nurhaida. Rika Ramadhani, putri dari Bapak Mansur Maruna dan Ibu Emni. Rizka, putri dari Bapak Mustafa dan Ibu Rahmawati. Saskia Putri Destriati, putri dari Bapak Sutrisno dan Ibu Sriati. Stella Wulandari, putri dari Bapak Anto Sugianto dan Ibu Ati. Sophia Nabila, putri dari Bapak Rohman Yulianto dan Ibu Marhani. Siti Sahara, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Suheri. Tiara Aulia, putri dari Bapak Usman dan Ibu Rasmawati. Tri Widiawati, putri dari Bapak Nur Ahmad dan Ibu Yustina Suharmi. Ummi Kulsum, putri dari Bapak Daeng Pantopo dan Ibu Hasnania. Tes. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi rangkaian prosesi akhir husana. Kepada seluruh ustadz yang ada di panggung, silahkan menuju ke tempatnya kembali. Acara selanjutnya, pesan dan kesan dari Wali Santri Hotmul Quran dan Akhirus Sana. Pesan dan kesan dari Wali Santri Hotmul Quran akan disampaikan oleh Ustadz Kastang SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan, termasuk Bapak Ibu Wali Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu demi untuk menghemat waktu. Karena sebentar juga nanti ini ada pesan dan kesan untuk wali santri yang sudah tamatan. Saya dibatasi khutbul Quran. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan di tempat yang suci ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena kita posisi di masjid tetap dijaga kebersihan masjid kita ini. Yang kedua, selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, yang pertama saya ingin sampaikan adalah kesan. Walaupun bahasanya adalah pesan dan kesan, tapi saya memberikan kesan kemudian pesan. Kesannya Bapak Ibu sekalian, setiap saya menghadiri acara seperti ini merinding. Ya. Kemudian yang kedua terharu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sudah 3 kali saya menghadiri. Pertama seperti ini,
Yang pertama di SDIT tahun kemarin di sini juga. Walaupun acaranya kecil-kecilan tapi alhamdulillah terharu dan ya sedih. Itu kesannya. Kemudian yang kedua di SMPIT Tenggaru Seberang. Anak kedua saya juga tampil alhamdulillah memberikan prestasi yang sangat luar biasa. Dan disitulah terharunya. Makanya kesannya Bapak Ibu sekalian, kita memasukkan anak kita seperti ini bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng, tetapi luar biasa kita sudah melihat hasilnya. Bagaimana anak kita sudah jauh-jauh kurang lebih 1 bulan persediaannya untuk menghadapi munakasyah. Kemudian saat ini kita menyaksikan bersama penampilan beliau. Walaupun tidak ditampilkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, waktu saya ketemu anak saya, Jaki saya tes nanti. Jangan Pak, malu. Tapi saya beranikan dan saya yakin bahwa insya Allah dia akan mampu. Ternyata seperti itu. Kemudian anak yang kedua juga demikian. Saya akan tes nanti. Jangan Pak, ternyata bagus prestasinya. Jadi adalah merupakan kesan bahwasanya anak kita Bapak Ibu sekalian masuk di pondok ini dan kemudian belajar metode Umi sangat luar biasa, terharu sekali. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih kepada pimpinan pondok atau ketua yayasan yang telah tentunya memberikan fasilitasi pondok kita ini sehingga insya Allah bisa terlaksana dengan baik, bisa terbangun dengan baik pondoknya. Kemudian terlebih-lebih kepada pembina, kepala sekolah, tentunya baik SMA maupun SMP, dan guru-gurunya, para asatidzah. Kami mewakili dari wali orang tua santri Khotmul Quran mengucapkan ribuan terima kasih. Kami tidak bisa membalasnya, akan tetapi kami insya Allah berdoa semoga anak-anak kita ini akan nantinya akan menjadi suatu amal jari dari Bapak Ibu sekalian para asatidzah. Kemudian pesan saya Bapak Ibu sekalian, marilah kita memasukkan anak-anak kita di pondok pesantren. Di pondok pesantren manapun. Dan insya Allah pondok pesantren ada yang paling dekat dengan kita. Memberikan pendidikan baik secara formal maupun non formal. Dan insya Allah kita sudah melihat hasilnya pada saat ini. Oleh karena itu tidak ada sama sekali ruginya kita memasukkan anak kita di pondok. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau memang kita tidak bisa mendidik anak kita, mari kita bawa mereka ke pondok pesantren. Jangan kita mengatakan, karena pernah saya dengar Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, anak itu mau jadi apa nanti kalau dari pondok? Ini ada keuntungan. Yang pertama bisa jadi imam, bisa dipanggil, dan yang kedua bisa terpenuhi dengan dunianya. Banyak pondok pesantren jadi bupati, jadi pejabat dan sebagainya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu sekalian pesimis untuk memasukkan di pondok. Apalagi ini adalah akhirat. Ada juga yang mengatakan masa depan anak saya itu adalah harta. Keliru Bapak Ibu sekalian. Masa depan anak kita itu adalah agama. Rasulullah memberikan warisan kepada anaknya bukan harta akan tetapi ilmu. Dan itulah saya pesankan kepada anak-anak saya semua bahwa ketika harta saya wariskan akan nantinya akan berkelahi, akan tetapi kalau ilmu insya Allah Anda akan mengembangkan potensinya masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi marilah kita senantiasa bersusah payah dan terlebih penting adalah jangan pernah kita suudzon terhadap pondok-pondok pesantren.
Kenapa saya Bapak Ibu sekalian mohon maaf sebagai motivasi, mungkin Bapak Ibu sekalian kenal saya misalnya sering ceramah, guru dan sebagainya. Tapi kenapa saya masukkan pondok pesantren? Itu adalah alat saya untuk bagaimana anak saya juga dibina oleh para asatidzah yang punya kompetensi, dan di rumah tentunya kita harus senantiasa mengembalikan ingatannya bahwa silakan nak, yang lebih berkah itu adalah di rumah, bukan di selain di pondok, akan tetapi di rumah yang menentukan berkah dan manfaat daripada ilmu itu. Oleh karenanya kita juga apa yang disampaikan oleh Ustaz Hadiyatullah SPD, Bapak Haji Hadiyatullah SPD, bahwa kita siap untuk senantiasa mengingatkan, yaitu sholatnya, kemudian ngajinya di rumah. Terima kasih sekali kepada Haji Hadiyatullah sebagai trainer metode ummi, sangat luar biasa. Mudah-mudahan amal Bapak menjadi amal jari nanti di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu hayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pesan dan kesan wali santri Hotmul Quran. Dan sebelum kita beralih ke pesan dan kesan wali santri akhirus sana, kita akan mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Muara Badak, yaitu Bapak Ustadz Haji Taufik Ismail SHG. Kepada Bapak Ustadz Haji Taufik Ismail SHG, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi untuk berkahnya acara ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi nikmah wa yukabi mazida. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami agungkan asmamu ya Allah, karena Engkau adalah satu-satunya tempat kami memanjatkan doa, memohon pinta, menyampaikan harapan. Karena itu ya Allah, terimalah kehadiran kami ini dengan sifat-Mu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, di hari yang amat berbahagia ini, ingatan kami tertuju kepadamu ya Allah, karena Engkau telah memberikan nikmat dan karunia yang tiada putus-putusnya kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan khatamul Quran dan imtihan yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Alam Terpadu Al-Muhajirin. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barakah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Dan jadikan pula acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun generasi-generasi Qur'ani yang handal, bermartabat dan berakhlakul karimah. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang telah kami lupa dari Al-Quran, dan ajarkanlah kami apa yang tidak kami tahu tentang isi Al-Quran, dan karuniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada tiap waktu siang dan malam, dan jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk kami. Ya Allah, terangi hidup kami dengan Al-Quran, sinari kalbu kami dengan nur Al-Quran, jadikan generasi kami generasi yang cinta Al-Quran. Basahkan bibir masyarakat kami dengan membaca Al-Quran. Masukkanlah semua orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu akan segala kekurangan dan kelemahan kami, karena terbatasnya kemampuan yang kami miliki. Karenanya ya Allah, janganlah kuberati kami dengan beban yang kami tidak sanggup memikul dan melaksanakannya. Sebab akhir perjalanan hidup ini ada sebuah pertanggungjawaban di hadirat-Mu nanti. Dan janganlah kami digolongkan orang-orang yang menyesal di kemudian hari.
Ya Allah, kami rindu ampunan-Mu. Sebesar apapun dosa kami, dosa masa lalu kami, janganlah biarkan detik-detik umur ini dalam kubangan dosa tanpa ampunan-Mu. Ampunilah dosa kami, dosa para orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami, dan dosa para guru-guru kami. Betapa tinggi keinginan dan harapan, betapa luhur niat dan kemauan. Namun tiada daya dan kekuatanmu kecuali dengan kehendak-Mu semata ya Allah. Karenanya ya Allah, terimalah permohonan doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelumnya saya turun di panggung ini ya, terlebih dahulu kita dulu membaca dulu bersama-sama ya, bersenandung Al-Quran ya. 1, 2, 1 ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warasukana tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Al-Muhajirin Bapak Ustadz Haji Muhammad Hidayat SP. Yang kami hormati pimpinan Pondok Al-Muhajirin Bapak Ustadz Haji Ambo Ungke Mayora. Maaf. Baik, kami dikasih waktu cuma kalau bila bisa dibawa dari 5 menit. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan di Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam acara kegiatan kumpul Quran dan pelepasan santri kelas 9 dan 12. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbil alamin. Baik, mewakili wali santri, orang tua wali santri kelas 9 dan 12. Kami selaku orang tua santri sangat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas jeripayah dari pihak pondok, terutama ustadz dan ustazah yang telah mendidik dan membimbing anak-anak kami selama menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Tentu 3 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mendidik anak-anak kami, sehingga nantinya bisa menjadi anak-anak yang berguna, berbakti pada orang tua, guru, dan memahami kewajiban terhadap agama, bangsa, dan negara. Tentunya kami orang tua wali santri menyadari tak sanggup kami membalas kebaikan ustadz dan ustazah dalam mendidik anak-anak kami. Semoga Allah yang akan memberikan balasan yang lebih baik sebagai amal jariah, dan semoga Allah selalu memberikan perlindungan, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selaku orang tua wali santri, kami juga menyadari sebagian besar di antara kami belum maksimal dalam membangun hubungan yang baik dengan pihak pengelola pondok.
terkadang timbul salah pengertian ketika ada laporan dari anak-anak kami yang dianggap kurang baik sehingga mudah menyalahkan para ustadz dan ustazah. Padahal bisa jadi laporan yang disampaikan anak-anak kami tersebut merupakan sebagian kecil dari kenakalan-kenakalan anak kami yang ingin merasakan udara bebas ketika berada di luar pondok pesantren. Maka dari itu, sudilah kiranya ustadz dan ustazah dan pengasuh pondok semua memaafkan kekurangan dan kelakuan dan kenakalan anak-anak kami yang kurang berkenan selama menimba ilmu di pondok ini. Begitu pula selaku orang tua dan wali santri menyampaikan permohonan maaf bila mana kami kurang komunikatif di dalam membangun hubungan yang baik dengan pengelola pondok pesantren Al-Muhajirin. Sebagai penutup, saya ada pantun sedikit. Seringkali orang melupa, selain sekolah, pondok pesantren sangatlah berharga. Guru ngaji yang ajarkan beradab, memahamkan agama agar kita taat. Ada yang sering lupa, guru ngaji yang berharga, padahal darinya hidup selamat, berkat beliau kita siap ke akhirat. Amin, amin. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pesan dan kesan dari wali santri Akhirusana yang telah disampaikan oleh Bapak Sudirman. Kepada Bapak Sudirman diucapkan terima kasih. Baik, dengan pengumuman pesan dan kesan dari wali santri yang disampaikan oleh Bapak Sudirman, maka berakhir pun kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan Khatmul Quran dan Akhirusana, Tartil dan Tahfiz Juz 1 dan 30 metode Umi angkatan pertama Pondok Pesantren Alam Terpadu Al-Muhajirin, Muara Badak 27 Mei 2023 Masehi dan 7 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Saya selaku pembawa acara dan juga seluruh panitia memohon maaf apabila dalam rangkaian acara ini terdapat kesalahan dan kekurangannya, dan tak lupa ucapan yang terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh wali santri yang sudah ikut mensukseskan pelaksanaan Khatmul Quran dan Akhirusana pada hari ini. Dan tak lupa pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pemerintahan Kecamatan Muara Badak, Ustadz Pujiono, Indomaret, Skovindo, MMC, Radian, Lana Harita Indonesia, Pokpang, Petrolog, DMI, CV Rizky Jaya, dan TSB. Demikian acara ini, saya akhiri. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, tadi setelah kita istirahat ya, waktu sholat duhur tadi, dan kembali kita melanjutkan kegiatan kita, yaitu memberikan pengumuman untuk siswa berprestasi sekaligus menyerahkan hadiah, trofi, dan juga sertifikat. Setelah itu ada rangkaian acara foto bersama dengan wali santri juga ya. Sudah siap adik-adik? Karena yang tadi kita umumkan yang pertama, cabang tartil untuk tingkat SMP. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah dia terbaik 1, 2, dan 3.
Baik, untuk penyerahan hadiah dimohon kepada Ustadz Haji Hadiatullah. Juara 1, 2, dan 3 kepada Ustadz Haji Hadiatullah, disilahkan. Selamat kepada para santri yang sudah menjadi juara. Semoga yang belum menjadi juara masih lebih semangat lagi ya. Belajarnya lebih giat lagi, lebih rajin lagi, biar bisa juga menjadi juara ke depannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Foto bersama dulu. Foto bersama dengan Ustadz. Terima kasih. Dan sekali lagi selamat kepada juara terbaik 1, 2, dan 3 cabang tartil tingkat SMA. Selanjutnya kita akan beralih ke pengumuman terbaik tahfiz 30 juz. Tahfiz juz 30. Kaget Bu ya, diaminkan Bu. Amin. Mudah-mudahan semua bisa 30 juz. Juara 1 terbaik tahfiz juz 30 atas nama Mufida Holila Putri, putri dari Bapak Ahmad dan Ibu Helmia. Juara 2 terbaik tahfiz juz 30 atas nama Putri Joyana Wahidia, putri dari Bapak Marjoni dan Ibu Juliana.
Dimohon kepada kedua orang tuanya untuk mendampingi Ananda di atas panggung. Dan untuk penyerahan hadiah kepada para terbaik, dimohon kesediaan Ustadz Ihwanuddin untuk menyerahkan hadiah. Selamat kepada para terbaik atau para pemenang cabang tahfiz juz 30. Mudah-mudahan tahun depan bisa tahfiz 30 juz. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita beralih ke prestasi akademik. Yang tentunya para santri sudah deg-degan ya, dapat peringkat atau tidak tahun ini. Dan untuk itu marilah kita sama-sama mendengarkan pengumuman pemenang atau juara peringkat 1, 2, dan 3 yang akan dibacakan oleh Ananda Salsabila. Peringkat 1 tahun 2023 adalah Miska Nadiba Putri, putri dari Bapak Awaludin dan Ibu Fitriani.
Dan untuk penyerahan hadiah dimohon kepada Ustadz Kasim, SPD selaku Kepala Sekolah SMP Pondok Pesantren Alam Terpadu Al-Muhajirin. Foto bersama dulu. Peringkat 1 semester 1 kelas 12 tahun 2023 adalah Juniati, putri dari almarhum Bapak Abdul Rahman dan almarhumah Ibu Dahlia. Orang yang mendampingi Ananda Juniati untuk maju ke depan. Abu Rahmah, silakan. Peringkat 2 semester 1 kelas 12 tahun 2023 adalah Rizka Dwi Amanda, putri dari Bapak Mustami dan Ibu Kamalia. Peringkat 3 semester 1 kelas 12 tahun 2023 adalah Fitriyanti, putri dari Bapak Marzuki dan Ibu Rahmawati. Kepada wali santri yang masih ada di ruangan ini untuk maju ke depan mendampingi Ananda. Dan untuk penyerahan hadiah, dimohon kesediaan Ustadz Hasbi Hadil SPDI selaku Kepala Sekolah SMA Pondok Pesantren Alam Terpadu Al-Muhajirin.
Selamat kepada seluruh ananda yang telah berprestasi di bidang akademik, baik itu yang peringkat 1, 2, dan 3. Dan setelah kita tadi menyaksikan para siswa terbaik, selanjutnya kita akan menyaksikan para santri yang telah meraih prestasi di bidang musabaqah tilawatil Quran. Insya Allah pada hari ini juga akan diberikan penghargaan berupa sertifikat. Dan untuk cabang yang pertama sendiri yaitu cabang hadis, hafalan hadis. Yang pertama, Muhammad Dimas, putra dari Bapak Usman dan Ibu Mirkayani. Dan prestasi yang diraih ialah juara 3 hafalan hadis 100 putra tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, Ardi Nugraha, putra dari Bapak Ardiansa dan Ibu Normawati. Dengan prestasi yang dia diraih, juara harapan 1 hafalan hadis 100 putra tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, Nur Hikmah, putri dari Bapak Usman dan Ibu Mirkayani. Dengan prestasi yang diraih, juara 3 hafalan hadis 100 putri tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan untuk penyerahan sertifikat, dimohon kesediaan Bapak Dr. Andes Haidir Ashari. Dan jika masih ada wali santri yang hadir, silakan mendampingi Ananda di depan. Wali santri dari Ananda Muhammad Dimas, Adinda Nur Hikmah, kemudian Ananda Ardi Nugraha. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dr. Andes Haidir Ashari ini merupakan Ketua Komite Pondok Pesantren Alam Terpadu Al-Muhajirin. Baik, masih di cabang musabaqah tilawatil Quran. Yang berhak menerima sertifikat selanjutnya yaitu Ananda Mufida Kholila Putri, putri dari Bapak Ahmad dan Ibu Helmia. Dengan prestasi yang diraih, juara harapan 2 hafalan hadis 500 putri tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara.
Selanjutnya, Muhammad Naufal Alfa Rabi, putra dari Bapak Suhardi dan Ibu Safia, dengan prestasi yang diraih juara 2 Kori Anak tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, Nur Aziza Salva, putri dari Bapak Ahmad dan Ibu Yuliana, dengan prestasi yang diraih juara 2 panahan tradisional merah putih Open Championship tahun 2023. Kepada wali murid dari Ananda Mufida, Ananda Naufal dan juga Aziza bisa naik ke atas panggung untuk mendampingi Ananda. Dan untuk penyerahan sertifikatnya dimohon kepada Ustadz Ahmad Ghazali SPD selaku Kepala Sekolah SD Pondok Pesantren Alam Terpadu Al Muhajirin. Sekaligus Ketua Panitia Pelaksanaan Hotmul Quran dan Akhirusana Tartil dan Tahfiz Juz 1 dan 30 Metode Umi Angkatan Pertama. Selanjutnya masih di cabang Musabaqah Tilawatil Quran. Yang pertama yaitu Ananda M. Rifki Rizal, putra dari Bapak Rahmat dan Ibu Mulyana, dengan prestasi yang diraih juara 1 Musabaqah Fahmil Quran tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara dan juara 2 Musabaqah Fahmil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Ini yang baru kemarin bertanding ya Bapak Ibu ya, baru kemarin mereka bertanding. Alhamdulillah juara 2. Dan salah satu penyumbang juara adalah anak Muara Badak untuk Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga meraih juara umum ke-6 kalinya. Selanjutnya Muhammad Adrian Arianto, putra dari Bapak Arianto dan Ibu Astuti. Prestasi yang diraih juara 1 Musabaqah Fahmil Quran tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara
dan juara 2 Musabaqah Fahmil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, Miswar, putra dari Bapak Kunding Zainuddin dan Ibu Hasmira, dengan prestasi yang diraih juara 1 Musabaqah Fahmil Quran tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara dan juara 2 Musabaqah Fahmil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, Aini Nuraida Aryani, putri dari Bapak Agus Budiman Suteja dan Ibu Indriyani, dengan prestasi yang diraih juara 2 Musabaqah Fahmil Quran tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, Rifda Ashila Kasim, putri dari Bapak Kasim dan Ibu Nurbaya Basri, dengan prestasi yang diraih juara 2 Musabaqah Fahmil Quran tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, Nuri Zahra Ramadhani, putri dari Bapak Muhammad Nurdi dan Ibu Eka Rasnawati. Prestasi yang diraih juara 2 Musabaqah Fahmil Quran tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara. Kepada wali santri yang hadir bisa mendampingi Ananda. Selanjutnya, Faisal Abdillah, putra dari almarhum Bapak Sultani dan Ibu Herlina, dengan prestasi yang diraih juara 1 Musabaqah Syarhil Quran tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan untuk penyerahan hadiahnya, sertifikat ya, bukan hadiah. Dimohon kesediaan dari Ustadz Osama, SPDI. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekedar informasi, Bapak Ustadz Osama ini merupakan Kepala Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Alam Terpadu Al-Muhajirin. Selamat kepada seluruh santri dan santriwati yang sudah berprestasi ya. Bapak Ibu, kalau nggak salah kemarin sesuai janji dari Pak Bupati bahwa Ananda yang berhasil meraih juara 1 di tingkat kabupaten, insya Allah kuliahnya nanti gratis untuk yang sudah meraih juara 1 tingkat kabupaten. Buat adik-adik yang belum pernah mencoba silakan ikut, karena alhamdulillah peserta Musabaqah Tilawatil Quran rata-rata itu anak-anak dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Masya Allah.
kepada Ananda yang telah meraih prestasi di cabang musabaqah tilawatil Quran, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten dan juga provinsi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu acara foto bersama. Dan untuk foto bersama yang pertama yaitu untuk tingkat SMP. Jadi buat adik-adik SMP, jadi untuk adik SMP bisa maju ke depan. Dimulai dari adik-adik tingkat SMP dulu ya. Dan guru-gurunya juga, seluruh staf guru untuk maju naik ke atas panggung. Untuk adik-adik kelas 9 untuk naik ke atas panggung. Setelah ini bersiap-siap untuk adik-adik kelas 12. Dan para guru-guru atau pendidik dari Pondok Pesantren Alam Terpadu Al Muhajirin untuk naik ke atas panggung juga seluruhnya. Seluruh para pendidik atau pengajar dari Pondok Pesantren Alam Terpadu Al Muhajirin. Seluruhnya ya, baik guru SD, SMP, SMA bergabung di atas panggung. Kemudian bersiap-siap setelah ini wali santri kelas 9 untuk foto bersama. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان،
يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام